Itu adalah jenis plastik yang aman digunakan untuk penyimpanan ASI perah. Balik lagi dengan aku Christy Sitorus. Well, di video kali ini aku akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan wadah penyimpanan ASI perah. Tapi sebelumnya jangan lupa like video ini dan subscribe YouTube channel aku, misalkan Mams mendukung aku untuk mengupload video yang lebih banyak lagi seputar ASI. Dan juga jangan lupa klik tombol lonceng supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap aku upload video ke YouTube. Nah, jadi sebenarnya aku udah lama merangkum tentang kelebihan dan kekurangan setiap wadah penyimpanan ASI perah. Kemarin aku buat voting di Instagram dan juga aku minta beberapa Mams dan juga ada ayah ASI, juga teman-teman pastinya, men-sharing tentang alasan kenapa mereka memilih wadah tersebut. Wadah penyimpanan ASI itu ada dua pilihan. Yang pertama adalah botol dan yang kedua ada kantong plastik. Untuk botol itu ada dua jenis. Yang pertama botol kaca dan yang kedua botol plastik. Dan untuk kantong plastik itu ada dua. Yang pertama kantong plastik ASI perah yang memang didesain khusus untuk ASI perah. Dan yang kedua itu adalah kantong plastik biasa. Nah, kenapa aku juga membahas ini? Sebenarnya masih ada juga menggunakan kantong plastik tersebut untuk penyimpanan ASI perah. Memang ada kondisi di mana Mams di luar sana menggunakan kantong plastik biasa. Tapi ini sangat tidak disarankan untuk dilakukan penghangatan langsung dari plastik tersebut. Makanya kemarin di video yang ini, ya video sebelum ini, aku sudah membahas bahwa paling aman dan paling terbaik itu menggunakan botol kaca untuk penghangatan bahkan pemanasan. Triple L itu sebagai lembaga besar juga internasional tentang bagian laktasi, mereka menyatakan bahwa plastik es kiloan atau plastik untuk gula tidak direkomendasikan untuk penyimpanan ASI perah karena mudah bocor atau robek dan juga dapat merusak nutrisi di dalamnya dalam proses penghangatan apalagi pemanasan, juga sangat mudah terkontaminasi. Jadi di video ini aku hanya membahas tentang kelebihan dan kekurangan botol kaca, botol plastik, dan juga kantong plastik ASI perah. Ini dia hasil votingan dari Instagram aku kemarin. Ternyata dibandingkan botol dan kantong plastik ASI itu banyak banget yang lebih memilih kantong plastik ASI perah. Votingan yang selanjutnya antara botol kaca dan botol plastik, botol kaca yang sangat banyak dipilih. Oke, jadi kita mulai dari botol kaca dulu. Nah, kelebihan yang pertama dari botol kaca adalah bisa dipakai ulang. Yang kedua adalah tahan lama dan bisa digunakan di bayi berikutnya atau bisa diwariskan ke bayi-bayi berikutnya. Jadi, botol kaca itu bisa tetap awet selama bertahun-tahun. Kelebihan dari botol kaca yang ketiga adalah bebas bahan kimia. Jadi, Mams nggak perlu khawatir kalau misalkan untuk menghangatkan ASI perah, bahkan memanaskan. Nah, memanaskan ini ada alasan tertentu ya, Mams. Misalkan ASInya bau besi, itu bisa menggunakan metode scalding. Dan juga kalau misalkan ASI donor, itu bisa menggunakan metode pasteurisasi. Nah, untuk pembahasan itu nanti aku akan bahas di video khusus nantinya. Kelebihan botol kaca yang selanjutnya adalah lebih kedap bau. Jadi kalau menggunakan botol kaca itu lebih tidak terasa baunya, bahkan tidak sama sekali. Nah, beda dengan kalau menggunakan botol plastik ataupun kantong plastik ASI perah. Kuncinya satu, selama botol kaca itu tertutup rapat, itu akan tetap kedap bau. Kelebihan yang selanjutnya dari botol kaca adalah anti bocor. Jadi kita nggak perlu khawatir bocor kalau misalkan kita menggunakan botol kaca. Botol ASI itu ada yang harganya paling murah sampai yang mahal gitu ya. Tapi kalau dihitung-hitung lagi, itu tetap lebih hemat daripada kita menggunakan kantong ASI perah. Selanjutnya, kekurangan botol kaca. Kekurangan botol kaca yang pertama adalah mudah pecah kalau tidak hati-hati. Kalau menggunakan botol kaca, kita perlu hati-hati dalam proses pemerahan, penyimpanan, bahkan sampai penghangatan. Kekurangan yang kedua adalah botol ASI itu boros tempat baik di freezer maupun di kulkas, di chiller ya. Jadi ini dia salah satu alasan kenapa banyak banget yang menggunakan kantong plastik ASI perah. Tapi sebenarnya seperti di video aku yang ini, Mams bisa lihat tuh ASI nggak perlu banyak, tapi ASI cukup. Kalau misalkan kita over
oversupply itu akhirnya akan mubazir ASINya. Semua balik lagi ke keputusan moms masing-masing. Kalau misalkan mau FIFO, LIFO, ataupun mix. Tapi sekali lagi aku mau tekankan bahwa yang paling terbaik diberikan ASI perah itu ASI perah yang paling segar, sesegar mungkin. Kenapa? Alasannya aku udah bahas di video ini, moms bisa cek ya di video itu. Jadi kita bisa tahu kenapa sih alasan kita lebih disarankan menggunakan ASI perah yang paling terbaru untuk anak kita. Kekurangan yang selanjutnya adalah botol ASI itu berat. Memang lebih berat kalau misalkan kita menggunakan botol kaca dibandingkan plastik, berbahan plastik ya. Kemudian kekurangan selanjutnya adalah waktu pencairan ASI beku di botol kaca itu memang lebih lama. Kekurangan yang terakhir adalah kalau kita menggunakan botol kaca, kita harus menyediakan label. Jadi kalau label ini kita bisa menggunakan label-label yang seperti ini ya. Pada saat kita memerah ASI, hal yang paling penting itu adalah labeling atau pemberian tanggal dan juga jumlah ASI. Itu akan memudahkan kita dalam manajemen ASI nantinya kalau misalkan kita kerja dan sebagainya. Kekurangan kalau misalkan kita pakai label tambahan dari luar itu memang kadang, apalagi label undangan itu biasanya lemnya itu suka lengket di kacanya. Jadi mungkin tips dari aku akan lebih mudah kalau misalkan kita mau melepaskan lem-lem tersebut pada saat kita mencuci botol kacanya. Selanjutnya kita masuk ke botol plastik. Kelebihan yang pertama adalah sama seperti botol kaca ya, bisa dipakai ulang. Kemudian kelebihan kedua, botol plastik itu tidak mudah pecah. Kelebihan yang selanjutnya adalah ringan. Jadi memang namanya juga berbahan plastik, otomatis dia akan lebih ringan dibandingkan kaca. Kelebihan selanjutnya dari botol plastik adalah waktu pencairannya lebih singkat dibandingkan botol kaca. Menurut aku mungkin ada hubungannya dengan tebal tipisnya permukaan botol. Botol plastik itu kan permukaannya lebih tipis dibandingkan botol kaca, makanya waktu pencairan dalam botol plastik itu tidak lama. Kekurangan yang pertama dari penggunaan botol plastik adalah kita harus memperhatikan apakah botol plastik tersebut itu BPA free atau biasanya ditulis seperti ini ya, lambang seperti ini, dia angka 5. Itu adalah jenis plastik yang aman digunakan untuk penyimpanan ASI perah. Jadi kalian yang mungkin menggunakan plastik itu perlu hati-hati dan perhatikan baik-baik. Kenapa? Karena ini untuk menghindari terjadinya kontaminasi zat kimia. Kemudian kekurangan yang selanjutnya adalah botol plastik itu bisa tembus bau, tidak kedap seperti botol kaca. Kekurangan selanjutnya adalah sama seperti botol kaca, botol plastik itu juga tidak tersedia untuk pelabelan buat nama, buat tanggal, ataupun jumlah ASI. Kita harus menyediakan lagi label untuk ditulis dan ditempel di botol tersebut. Selanjutnya adalah botol plastik hanya bisa digunakan untuk satu bayi aja. Jadi ini tidak bisa diwariskan ke bayi-bayi berikutnya. Lebih dari 6 bulan itu akan berubah warna. Apalagi kalau udah setahun itu bisa kekuningan banget. Dan ya kalau misalkan kita menggunakan botol plastik itu harus diganti-ganti lagi. Jadi waktu untuk penggunaan botol plastik itu hanya terbatas. Memang bisa dipakai ulang tapi terbatas banget. Tidak seperti botol kaca. Kekurangan selanjutnya dari botol plastik itu adalah banyak lemak ASI yang tertinggal di dalam botol plastik. Jadi itu merupakan salah satu alasan kenapa aku juga nggak pernah lagi mau menggunakan botol plastik. Dulu waktu anak pertama itu aku pakai botol plastik hanya sekali aja dan itu aku udah nggak mau lagi. Ada satu terakhir yang nggak kalah penting juga dari kekurangan botol plastik. Nanti aku akan bahas di terakhir ya. Aku sekarang bahas dulu kantong plastik ASI perah. Kita harus perhatikan kalau kantong plastik yang kita gunakan itu adalah kantong plastik memang untuk penyimpanan ASI perah. Kelebihannya yang pertama, dibandingkan dengan kantong plastik biasa, kantong plastik ASI terbuat lebih tebal dan bebas BPA. Kelebihan dari kantong plastik ASI juga itu adalah kantong ASI itu dapat digunakan langsung tanpa proses pencucian bahkan sterilisasi. Ini juga bisa menghemat waktu. Tapi buat moms yang mungkin punya asisten rumah tangga, mungkin ini bukan menjadi masalah. Kelebihan yang selanjutnya dari kantong plastik ASI adalah praktis, ringan, dan mudah dibawa kemanapun. Selanjutnya, paling cepat mencair. Jadi memang pada saat proses pencairan itu lebih hemat waktu. Dan selanjutnya dari kantong plastik ASI itu lebih hemat ruang. Jadi kayak aku dulu waktu masih menggunakan kantong plastik ASI seperti ini ya, sangat banyak
ASI perah yang muat di dalam satu freezer dengan kantong plastik ASI. Kelebihan selanjutnya adalah mudah ditata dan mudah disimpan. Moms mungkin sudah pada tahu, kantong plastik ASI itu bisa kita dirikan dan juga bisa kita gepengkan. Jadi kalau misalkan dalam proses pembekuan kita bisa berdiri seperti ini, atau untuk menggepengkan kita bisa tidurin dulu seperti ini gitu. Kelebihan yang selanjutnya adalah mudah dalam proses memberi label. Jadi kalau dalam kantong plastik ASI itu sudah ada tulisan nama, tanggal, dan juga ada jumlah ASI-nya. Kita memang bisa langsung tulis di situ pakai pena ataupun spidol. Dan kelebihan yang terakhir dari kantong plastik ASI adalah bervariasi. Jadi yang lucunya sekarang banyak banget desain-desain yang lucu-lucu, yang pokoknya yang unik-unik deh. Kantong plastik ASI itu udah ada rasa durian, rasa madu, rasa jeruk, itu pokoknya lucu ya. Itu mungkin yang membuat banyak moms yang suka banget hunting kantong ASI di toko bayi. Kekurangan yang pertama dari kantong plastik ASI adalah kantong ASI hanya digunakan sekali aja. Jadi moms jangan pernah coba-coba untuk menggunakan kantong ASI-nya itu berkali-kali. 2 kali aja itu sangat tidak dianjurkan ya, karena itu udah nggak steril lagi sama sekali. Kekurangan yang selanjutnya dari kantong ASI itu adalah karena sekali pakai, jadi kita harus membeli dan membeli terus selama proses kita memerah ASI. Jadi jatuhnya kantong ASI itu jauh lebih boros dibandingkan botol kaca. Kekurangan selanjutnya adalah kantong ASI itu rentan bocor. Pengalamannya aku dulu itu suka banget naruh ASI lebih dari kapasitas yang ada di dalam kantong ASI tersebut. Misalkan kantong ASI-nya itu kapasitasnya 180 cc. Hasil perahan aku itu sekitar 210, terus aku paksain di dalam kapasitas 180. Meskipun pada saat dibuat itu memang ya nggak apa-apa, tapi sebenarnya pada saat proses pembekuan ASI kita itu seperti memuai gitu. Proses itulah yang membuat biasanya ziplocknya itu kebuka ataupun bocor di bagian bawah dari kantong plastik tersebut. Walaupun double, tapi kalau misalkan ASI perah kita taruh lebih dari yang seharusnya, itu rentan bocor. Jadi double zipper itu juga nggak 100% dipastikan tidak akan bocor. Pokoknya kalau misalkan moms memilih untuk menggunakan kantong plastik ASI, pastikan kapasitasnya itu sesuai. Kekurangan kantong ASI yang selanjutnya adalah banyak ASI yang terbuang, terutama bagian lemak-lemak dari ASI. Selanjutnya adalah sama juga seperti botol plastik, kantong ASI itu gampang banget terkontaminasi dengan bau-bau yang lain. Kekurangan yang selanjutnya dari kantong ASI adalah indikator jumlah ASI perah itu tidak sesuai kalau misalkan kita udah tuang ke dalam kantong ASI. Jadi misalkan moms menggunakan kantong ASI, sebaiknya diukur terlebih dahulu pas kita lagi pumping. Kan kalau misalkan di breast pump itu kan ada indikator volume atau jumlah ASI-nya. Nah, itu yang menjadikan patokan kita. Kekurangan yang terakhir, ini bukan hanya punya dari kantong plastik ASI ya, tapi juga botol plastik. Pasti moms sudah pada tahu ya, yaitu tidak ramah lingkungan. Beberapa juga yang komentar seperti itu ya, dan ada juga bahkan yang mengingatkan. Pun aku sebenarnya secara pribadi aku sangat setuju dengan Go Green. Aku memang belum 100% yang strict banget yang nggak menggunakan plastik sama sekali, karena aku masih belajar juga meminimalisir penggunaan plastik. Pokoknya dari yang dasar-dasar terlebih dahulu. Jadi kalau dihitung-hitung, kantong plastik ASI itu udah banyak banget aku pakai dulu waktu anak pertama sampai yang awal-awal kelahiran anak aku hampir setahun yang lalu, dan udah mulai beberapa bulan lalu itu aku udah nggak pernah lagi menggunakan kantong ASI ataupun bahkan botol plastik. Jadi aku hanya menggunakan botol kaca. Aku setuju banget dengan teman aku Nena, dia bilang bahwa kalau misalkan kita mau maju, kita harus berpikir maju. That's why wadah penyimpanan ASI yang paling terbaik menurut aku itu botol kaca. Nah, itu dia tadi kelebihan dan kekurangan dari wadah penyimpanan ASI. Semuanya balik lagi ke keputusan moms sekalian, gimana. Tadi aku nggak sempat closing pakai kamera, jadi ini sekarang aku pakai kamera HP karena tadi tiba-tiba baterainya habis dan kameranya langsung mati. Well, sekian video dari aku. Terima kasih banyak teman-teman udah pada nonton. Semoga video ini bermanfaat buat semuanya. Silakan sharing ke teman-teman yang lain. Semoga bisa membantu dalam pemilihan wadah penyimpanan ASI. Terima kasih banyak udah nonton. Sampai jumpa. Hai halo. Jadinya kontaminasi menyiapkan label. Jadi label. Kekurangan yang kedua adalah pakein dulu. Jadi kelebihan dan kekurangan